pertanyaan saya begini, ketika ini ancang-ancang kita akan melakukan satu dialog dengan Jakarta, kita di situ siapa? Posisi kita itu apa? Apakah kita mewakili rakyat Papua? Apakah kita mewakili OPM atau mereka yang ada di hutan-hutan sana? Tapi diselesaikan lewat jalan damai, menurut kami dalam perdebatan. Namun di Jakarta tentang pihak-pihak peserta ini, dalam satu diskusi juga mereka katakan, ada singa. Kami tidak akan bicara dengan gembong-gembong Papua Merdeka. Gitu. Jadi saya bilang ya, saya tidak keberatan. Saya hanya pikir bahwa kalau ada persoalan berarti dua pihak yang berkelahi ini yang adil. Jadi karena itu kan belum begitu. Tapi kalau kamu anggap bahwa dengan ini tidak mau berarti ya dengan yang lain. Dan sesudah itu memperlihatkan kepada kami bahwa di Papua itu aman, damai. Jadi kalau untuk mau mengarah pada dialog nanti, internal kita selesaikan. Dan tolong hati-hati sekali dengan dua ideologi ini bertemu antara teroris dan ideologi Papua Merdeka abu-abu. Yang jadikan pengumatan jalan sana kemari. Atas nama rakyat Papua untuk merdeka, tetapi untuk kepentingan pribadi dan perut sendiri kenyang. Dialog itu pertama-tama harus dilakukan antara orang Papua. Sejauh mana orang Papua itu saling percaya, saling mendukung, bersatu, benar dirinya sebagai orang Papua, bukan orang Papua hari ini baju lain, besok baju lain. Tapi pakai seragam batik Papua yang sama. Dalam segala bidang. Komunikasikan internal. Apakah penanya yang ketiga tadi, apakah semua mewakili semua? Itu juga kita sudah sempat bahas berdua karena kita ingin menyusun format sebenarnya. Tapi hal ini, kegiatan ini salah satu sebenarnya kegiatan yang kita inginkan mendapatkan pemikiran-pemikiran untuk membentuk format itu. Berkaitan waktu itu kita tidak bisa tentukan, selesaikan dulu mungkin tahap demi tahap dengan internal dulu. Di internal itu seandainya sudah ada orang Papua sendiri yang masyarakat biasa, ada kesepakatan, oh ini wakil saya, ini bergerak saya diskusi kita waktu itu, oh ini wakil saya. Masukan tentang konflik Papua itu patut lebih banyak mengkritisi tentang kekerasan, penembakan, konflik antara rakyat Papua dengan TNI. Saya pikir konflik Papua itu tidak sebatas pada pembunuhan, penembakan, dan selanjutnya. Konflik Papua terlalu banyak, multidimensi. Dari adat, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Menuju dialog Papua, dibuat satu pemetaan yang baik tentang konflik Papua itu, sehingga nantinya waktu kita melangkah masuk ke dalam sebuah dialog Papua-Jakarta, kita bisa pilih-pilih mana konflik yang kita mesti bawa atau isu konflik yang kita mesti bawa dalam dialog Jakarta-Papua nanti. Karena kalau semua berujung kepada konflik kekerasan, pembunuhan, saya pikir Jakarta akan pikir-pikir juga. Karena itu kan sepertinya membongkar kejahatan negara terhadap rakyatnya seperti itu. Jadi perlu ada semacam pemetaan yang cukup menyeluruh dan komprehensif terhadap konflik Papua itu sendiri. Di dalam buku ini, minta maaf saya belum baca semua tapi itu gambaran sedikit saya tentang 8 topik yang saya baca di sini. Penting lagi untuk keberhasilan sebuah dialog. Yang pertama, ini paling pertama penting sekali, bargaining position. Posisi tawar-menawar dalam perundingan itu. Apakah orang Papua hari ini kita sudah punya posisi tawar yang kuat dengan Jakarta atau belum? Itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak punya posisi tawar yang kuat,
Sampai kapanpun kita perjuangkan dialog damai, Jakarta akan menganggap sebelah mata. Udahlah UP4B saja, kita hanya begitu. Kalau kita mempunyai posisi tawar yang kuat. Yang pertama, bargaining position. Yang kedua, dalam buku ini pun juga, posisi tawar kita tidak pandai sangka dengan baik. Misalnya begini contohnya, masalah Papua dibawa di PBB. Waktu PBB pecahkan masalah Papua di PBB, itu posisi tawar yang kuat dengan Jakarta. Jakarta akan bilang, oke kita dialog. Itu menurut saya seperti itu contohnya. Yang kedua, tempat perundingan itu penting sekali dalam sebuah dialog. Saya tidak lihat dalam buku ini dimuat ada semacam khusus catatan terhadap tawaran Patranialis terhadap tempat perundingan. Bagusnya di mana? Kita bikin di Papua, di Jakarta, atau kita bikin di mana begitu? Tempat perundingan itu penting juga, karena itu menyangkut keberhasilan sebuah dialog. Yang ketiga, timingnya, waktunya itu. Dorongan utama itu bukan pada posisinya, tapi pada pentingnya kita menyelesaikan masalah lewat dialog. Kalau nanti dua-dua belum penting, baru kamu udah bicara, kamu udah bertemu di mana? Nah, begitu tadi. Mau di Jakarta kan, tinggal nambut kan? Di mana kah? Kamu udah tentukan. Waktunya kapan ya? Kamu juga yang ditentukan. Nah, gitu. Posisinya di mana ya? Kalau mau baku kasih, kamu udah yang baku kasih tahu. Jadi kami hanya dorong, kami tidak mau masalah diselesaikan dengan pertumpahan darah. Justru sikap orang Papua untuk menerima saudara-saudara lain dari daerah lain di negeri ini belum pernah mendapat pengakuan dari negara. Orang aborigin itu mereka mendapat pengakuan dari orang Australia. Meskipun dalam perjalanan sejarah mereka tertinggal jauh. Tapi sebagai manusia itu orang-orang putih di sana buat One National Apology Day. Pemerintah Australia minta maaf kepada orang-orang aborigin sebagai manusia. Kapan pemerintah Indonesia minta maaf kepada kami? Belum pernah. Kita sudah menjual semuanya. Apa yang tertinggal lagi? Yang tertinggal itu mungkin generasi sekarang yang ada tertinggal pikir-pikir Papua. Agama sangat mendukung apa yang dilakukan oleh jaringan damai Papua. Yang hadir saat ini, perkuatlah jaringan ini untuk mengkomunikasikan. Jika saya misalnya mengkomunikasikan hal-hal itu, mungkin akan dicurigai ini agen apa dia, siapa yang punya pesanan, titipan dari mana, akan begitu. Jika kita sudah tergabung di dalam satu jaringan damai Papua, teman yang di hutan pasti punya komunikasi dengan saudaranya siapa, masuklah apa yang diinginkan. Nanti sewaktu-waktu kita ingin berkumpul, kita ketemu. Tidak perlu kita bikin surat resmi kepada aparat bahwa kita mengadakan pertemuan damai di sini, tapi jangan ada yang ditangkap gitu. Karena saya pernah ide gila ini, saya sudah sampaikan di pimpinan agama. Saya ingin kumpulkan orang Papua baik yang pro maupun kontra, yang di hutan kita adakan panggung bebas di Mandala sana. Pemerintah duduk di dalam dengar dan jangan ada yang ditangkap. Gitu. Gitu. Silakan ngomong apa yang diomongkan gitu, terserah. Tinggal catat, pemerintah tinggal hadir di sana. Itu mungkin kayaknya ide gila sih memang. Tetapi mudah-mudahan ini ide gila ini menjadi inspirasi gitu. Makanya kalau bisa kita perkuat ini, dari sinilah kita baru bisa akan membuat konsep perumusan apa yang mau didialogkan. Dan sekarang pada saat ini saya bisa katakan Bapak, sebagian besar orang di Papua itu sudah melihat dialog itu adalah sarana yang tepat untuk mencari solusi yang tepat juga. Yang pertama itu adalah iman.
Jadi kepercayaan iman saya bahwa menurut Katolik, menurut orang Kristen, bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Jadi entah dia itu apapun sukunya, rasnya, agamanya, apapun aspirasi politiknya, entah dimanapun dia hidup, dia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Di sana ruang untuk dialog itu sudah ada sesuai kontraknya. Dia terbuka kepada sesama, dia juga terbuka kepada Allah yang menciptakan dia. Jadi dan karena dia diciptakan oleh Allah, sebagai manusia oleh Allah, maka manusia juga dilengkapi dengan akal budi, ada kehendak, ada kebijaksanaan, dilengkapi dengan kebebasan dan suara hati. Hitung-hitung semua ini adalah modal yang Tuhan beri kepada manusia, sehingga masalah apapun bisa diselesaikan tanpa kekerasan, karena lengkap, mau kurang apa lagi. Saya lihat bahwa bicara dulu, kita duduk bahas dulu di para itu ada. Jadi dialog ini bukan sesuatu yang asing bagi budaya-budaya di Papua. Ini sesuatu yang hidup dalam budaya-budaya di Papua. Jadi orang kalau ada masalah, biasanya orang kumpul bahas dulu, bicara dulu, dialog dulu. Dalam setiap suku itu pasti ada istilahnya. Orangnya di dalam kemana jadi artinya bicara dulu. Jangan langsung angkat, mana angkat, kayak gua kan tidak. Bicara dulu. Ada yang ngomong, orang tak ada berdiri dulu, berbicara dulu. Dan itu bicara dulu, itu marah-marah. Nah ini sudah bagian dari budaya Papua. Nah karena itu sudah bagian dari budaya Papua, maka ketika kita bicara tentang dialog ini bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang sejalan dengan budaya Papua. Begitu. Nah, itu juga yang menurut saya, ketika orang bilang, Papua ini yang ketika bukan mungkin mereka dalam masyarakat, tidak, kami punya ada. Kami bicara dulu. Perang itu nanti lagi kalau semua jalan begini, bicara begitu mungkin ada bahwa kita perang. Jalan yang paling terakhir. Kalau yang dalam dialog musyawarah itu tidak berhasil. Nah, jadi karena dua hal ini sebagai anak-anak, dialog itu bagian dari budaya Papua. Terus sebagai orang yang beriman, dialog ini juga adalah kehendak Allah dan sesuai dengan kodrat manusia. Maka saya sungguh percaya bahwa dialog ini akan terjadi. Dua hal ini